kita ketemu lagi di pembelajaran daring ya bersama Profesor Nikin, guru IPS kelas 7. Untuk pertemuan kali ini adalah tentang manusia, tempat, dan lingkungan ya. Nah, itu yang kita bahas. Tapi ingat sebelumnya anak-anakku, sebelum pembelajaran mulai nanti silakan siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Ingat alat tulis disiapkan, buku dan pulpennya. Baik anak-anak semua, sebelum pembelajaran jangan lupa juga absen terlebih dahulu di e-learningnya. Nanti sebelum pembelajaran dari mulai nanti silakan absen terlebih dahulu. Baik anak-anak semua, sebelum mulai pembelajaran IPS, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Selesai? Terima kasih anak-anakku semua. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Baik anak-anakku, untuk pertemuan sekarang adalah tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Tujuannya pembelajaran kali ini adalah menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, ini bentuk-bentuknya kita nanti dijelaskan ya. Nanti apa saja kita bahas satu per satu nantinya. Baik, kita perhatikan di sini bentuk antar ruang itu bisa berbentuk pergerakan orang, ya, barang, gagasan, dan informasi. Pergerakan ini menyebabkan adanya perubahan. Ya. Kita lihat di sini ada gambar, ada interaksi ruangan untuk beragam jenis pergerakan. Seperti apa? Kita lihat di sini ada perdagangan, ya. Nanti ada pariwisata, nanti ada pekerjaan. Nah, nanti ada juga selanjutnya adalah pendidikan yang seperti anak-anakku sekarang lagi ditempuh, yaitu adalah pergerakan dari rumah ke sekolah. Terus juga nanti ada pemanfaatan fasilitas umum. Terus juga nanti ada distribusi barang dan jasa tentunya. Itu adalah bentuk pergerakannya ya anak-anak semua. Terus juga mari kita lihat perubahan yang disebabkan adanya interaksi antar ruang. Apa saja? Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, pergerakan orang, barang, dan jasa akan mengakibatkan terpusatnya aktivitas manusia pada suatu tempat. Tempat ini lama-lama menjadi sebuah kota atau menjadi daerah perkotaan. Daerah perkotaan ini menjadi pusat pertumbuhan suatu wilayah karena banyak kegiatan manusia berpusat pada wilayah yang menjadi perkotaan. Misalnya apa? Jakarta. Nah, terus apalagi di kota inilah banyak terjadi kegiatan manusia dari kegiatan rumah sakit, sekolah, universitas, kantoran, pusat kerjaan, pusat jajanan, dan kuliner yang lainnya. Nah itu ya, kita ambil contohnya adalah kota Jakarta. Terus juga perubahan penggunaan lahan yang kedua ya. Nah ini semakin banyak aktivitas penduduk ya, suatu wilayah merupakan tempat untuk menampung kegiatan tersebut. Nah, kemudian semakin banyak penduduk yang datang, maka diperlukan tempat untuk tempat tinggal. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan dari pertanian menjadi daerah permukiman, ya, perkantoran, jadi lahan perindustrian dan lainnya. Terus yang ketiga adalah orientasi mata pencaharian. Nanti adanya perubahan pekerjaan dari masyarakat, seseorang bisa jadi yang tadinya menjadi petani, dia berubah menjadi pekerjaan yang lain. Misalnya apa? Jadi supir, pegawai kantoran, dagang. Terus zaman sekarang, ingat, sekarang jasa online, ya, lagi Gojek, Grab, dan sebagainya. Ya, itu untuk penumpangnya, makanannya, barangnya, bahkan sekarang. Nah, itu
Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi merupakan sarana dan prasarana. Nah, pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Contohnya apa? Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lainnya terus bertambah karena semakin meningkatnya interaksi antar ruang atau ke ruangan, ya. Seperti kalian ke rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, kita lihat dalam perjalanan banyak terjadi interaksi, ya, selama perjalanan. Nah, ini berbagai sarana dan prasarana yang keempat, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini jalan, ya, kondisi jalan gimana kondisinya? Ya, rusak. Nah, terus ini berarti ada di daerah tertinggal, ya. Nah, sebelahnya adalah daerah lancar atau jalan tol. Ini biasa adalah daerah perkotaan. Nah, itu sarananya, ya, perbandingannya. Nah, kita lihat di sini ada kereta api, ya. Itu sarananya. Terus ada pelabuhan sekarang. Terus juga ada bandar udara, ya. Nah, itu adalah permainan sarana dan prasarana yang tadinya tradisional, ya, alatnya sekarang sudah modern. Yang dulu jalannya masih berubah, sekarang sudah mulai di aspal bahkan dicor, ya. Terus ini ada sekolah, ya, ini juga bentuknya tuh lihat. Nah, ini juga tuh kita lihat bentuknya. Ini mall termasuk salah satu pasar. Terus juga nanti ada, nah ini laptop, ya, sekarang mungkin bisa jadi untuk pelajar daring. Selain HP juga nanti bukan laptop atau PC, ya. Terus juga nanti HP-nya, ya, untuk kita daring, kita melalui HP. Tapi sebenarnya tidak hanya HP, laptop pun bisa. Terus, nah ini budaya aneh, ini apa? Candi Borobudur, ya. Oke. Nah itu. Nah, adanya perubahan sosial dan budaya satu, nih adanya, ya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budayanya. Ya. Jadi, kenapa? Ketika ada perubahan sosial, pasti juga ada perubahan budaya. Terus dalam interaksi yang terruang, salah satunya ditandai dengan adanya pergerakan penduduk. Nah, dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, yang bareng dengan adanya interaksi sosial. Dalam proses interaksi ini, ya, secara tidak langsung terjadi pengaruh tentang norma dan nilai dari seorang atau suatu masyarakat, ya, tanpa kita sadari baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, apa itu norma? Norma merupakan kebiasaan atau aturan, ya, yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Itu untuk norma, ya. Terus nilai sosial. Apa nilai sosial? Nilai sosial memiliki arti berbagai prinsip, anggapan, keyakinan yang berlaku di masyarakat dan menjadi pedoman hidup dianggap baik serta wajib dipatuhi. Nah, ini nilai sosial. Nah, dalam perkembangannya terjadi perubahan status sosial. Nah, status perubahan bisa ke arah yang baik, ya, tapi positif, atau ke arah yang kurang baik atau negatif, tergantung kepada usaha masing-masing individunya. Dalam hal perubahan budaya, contohnya yang tadinya tidak mengenal jenis atau model rambut, begitu sudah pindah, ya, atau berinteraksi dengan temannya, ya, atau pindah kemana, terjadi interaksi melihat orang lain menjadi mengenal model rambut, mengenal jenis model pakaian, jenis bentuk rumah, makanan, dan sebagainya. Nah, itu adalah perubahan, ya, yang tidak bisa kita hindari, adanya interaksi, ya. Nah, ini kita lihat tuh rambutnya, ya, contohnya mungkin ada yang gondrong, sebagainya. Tapi ingat, kalian anak sekolah harus ikuti aturan atau aturan dari sekolah, ya. Pakaiannya itu modis kalau sekarang. Nah, ini yang rapi pakai jas, ya. Terus juga nanti tuh pakaian wanitanya. Nah, ini ada yang sesuai dengan adat kita, ada yang tidak sesuai. Nah, kita harus filter disaring mana yang cocok dengan kebudayaan
Indonesia. Itu baik rambut, pakaian, cara bicara. Ingat, Indonesia adalah penganut adat ketimuran yang menjunjung tinggi nilai sopan santun. Ya. Nah ini pakaian zaman dulu, era Kartini sebagainya. Nah, ini pakaiannya masih pakaian kebaya. Nah ini pakaian adat atau asli Indonesia. Nah, sekarang berubah pakaiannya, bro. Nah, sudah ada modifikasi mengikuti perubahan zaman, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada di pakaian tersebut. Nah ini juga rumahnya zaman dulu, ya. Cuma zaman dulu nggak nempel ke tanah, tapi kayak rumah panggung modelnya. Nah, kalau sekarang rumahnya, udah cor-coran, betonan semua. Nah, perbedaannya dulu dan sekarang itu perubahannya. Ya. Nah, pengaruh interaksi terluar dalam bidang sosial budaya. Ya, satu adanya pergerakan manusia atau mobilitas penduduk dari desa ke kota atau disebut urbanisasi. Ya. Terjadi perkawinan antar suku dengan budaya yang berbeda. Contohnya suku Jawa dengan suku Sunda menikah. Nah itu nanti akulturasi terjadinya. Ya. Yang ketiga adalah terjadinya ketergantungan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kenapa? Karena tidak semua wilayah dapat memenuhi kebutuhannya. Ya. Maka nanti terjadi mungkin barter, jual beli dan sebagainya. Yang keempat, meningkatkan wawasan warga desa atau kota akibat terjadinya pengaruh hubungan antar warga desa dengan warga kota. Ya. Jadi warga kota dengan desa itu saling berhubungan, saling membutuhkan. Ya. Kota tidak bisa memproduksi bahan pangan, padi, sebagainya, dikirim dari desa. Desa belum bisa membuat alat-alat yang modern untuk memproduksinya, dikirim dari kota. Nah itu saling membutuhkan, saling menguntungkan. Yang kelima adalah terjadinya perubahan tingkah laku masyarakat di suatu wilayah karena mendapatkan pengaruh budaya dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kita harus sadari, yang kalian di sekolah makanya harus mengikuti, ya itu ikuti aturan di sekolah. Nah, terus di sini yang keenam adalah ya berubahnya komposisi penduduk. Apa komposisi? Jumlah penduduk. Ya. Komposisi penduduk adalah suatu susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Ini sudah pasti dengan terjadinya interaksi antar ruang yang ditandai dengan pergerakan penduduk akan mengalami perubahan penduduk baik dari segi jumlah, agama, usia, jenis kelamin, mata pencarian, suku bangsa, pendidikan atau yang lainnya. Ya. Perubahan komposisi penduduk ini tidak bisa dihindari karena adanya interaksi antar ruang. Ya. Kita lihat lebaran, mudik, kota sepi, daerah perkampungan dan desa ramai. Tapi setelah lebaran mereka balik lagi ke kota, maka desa sepi kembali, kotanya adalah ramai. Nah itu adalah komposisi penduduk, ya, tidak bisa dihindari. Ya. Sampai seperti kalian pagi datang sekolah ramai, nanti kalau pulang sekolah sepi. Nah itu komposisi penduduk. Ya. Ketika kalian datang ke sekolah, jumlah penduduknya di sekolah cukup tinggi. Nanti setelah anak-anakku pulang semua, sekolahnya kembali normal. Ya. Nah, apa kesimpulannya untuk kali ini? Ya, kesimpulan adalah interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ya. Bisa dari kota ke desa, dari desa ke kota. Ya. Yang kedua, interaksi keruangan memberikan dampak perubahan bagi suatu wilayah. Ya. Perubahannya dua, ada positif, ada negatif. Yang negatif positif ini yang bagus, ya, yang bisa mendongkrak kemajuan wilayah tersebut. Kalau negatif adalah kebalikannya. Yang tiga, bersikap bijak dalam menyikapi perubahan sebagai suatu proses menuju ke yang lebih baik. Kenapa? Mau tidak mau kita akan mengalami perubahan, ya, perubahan yang harus kita ikuti. Ya. Sama seperti hal kalian sekarang, silahkan catat kondisi saya gini. Kita lihat 5 tahun ke depan kayak apa komposisinya, penduduknya, kaliannya, generasi dan sebagainya. Nah itu mau nggak mau kita harus menyikapi dengan bijak. Ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah itu anak-anakku semua, ya, untuk pertemuan kali ini jangan lupa nanti setelah ini jawab evaluasinya. Ya, evaluasi dijawab,
semoga menghasilkan yang terbaik untuk anak-anakku. Baik anak-anakku, itu yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelum Pak tutup, di awal kita baca doa, maka di akhir juga baca doa. Baik anak-anakku, kita berdoa selesai belajar atau sudah belajar. Doa mulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu illaya inda hajati wala tansanihi ya Rabbal Alamin. Arti doa sesudah belajar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai? Ya, terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan apa yang Mas sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.